Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh masuk? Boleh. Baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada hari ini kita bertemu kembali di semester 2 ya. Kita terasa kembali semester 1 sekarang semester 2. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama yang nanti dipimpin sama ketua kelasnya ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai, selesai. Baik, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa. Dan sebelum dilanjutkan, Bapak ingin tahu dulu, ingin nasihat dulu. Hadir semua? Hadir. Kalau nggak salah kemarin Virgin tidak hadir ya? Iya. Sekarang hadir? Hadir. Berarti hadir semua ya? Iya. Oke, sebelum kita mulai, Bapak ingin berpesan terlebih dahulu bahwa hari ini kita akan belajar waris. Belajar waris itu tujuannya karena memang ilmu faraid itu adalah salah satu ilmu yang akan dihilangkan oleh Allah terlebih dahulu. Jadi menjelang kiamat, ilmu waris itu akan segera dihilangkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita tidak merasakan itu ya. Nah, tujuan kita mempelajari waris yang pertama kita menjalankan syariat Islam. Karena memang pada konteks zaman sekarang atau konteks hari ini banyak warga masyarakat atau para ulama yang mungkin jarang melakukan ataupun melaksanakan penghitungan waris. Nah, hari ini teman-teman semua kelas IPA 1 akan belajar bagaimana cara menghitung waris. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, agar nanti kelak di masa yang akan datang, di saat nanti sudah menikah, rumah tangga, punya anak, kita lihat sekarang apakah harta itu bisa menunjang nanti anak kita bakal sukses atau tidak. Apakah kesuksesan itu dengan harta atau dengan pendidikan? Nanti bisa dinilai sendiri oleh anak-anak semua. Apakah waris itu memang lebih baik mewarisi harta atau mewarisi ilmu? Nanti tinggal konteksnya setelah dewasa nanti tinggal dipikirkan dari sekarang agar nanti di masa depan akan mendapatkan hal-hal yang berbeda. Ingat pesan Bapak itu ya. Belajar hari ini, belajar waris ini bertujuan untuk bagaimana meningkatkan rasa kesadaran kita untuk memegang syariat Islam dengan baik, karena satu konteks utamanya adalah ilmu faraid adalah salah satu ilmu yang akan dihilangkan oleh Allah pertama kali menjelang kiamat kubra. Dan beruntung Anda semua sekolah di mana? Karena kenapa? Bisa belajar ilmu waris atau ilmu faraid. Baik, sebelum dimulai, coba berdiri dulu semua. Kayaknya ada yang ngantuk karena memang pelajaran waris itu siang ya. Karena sudah jam 19, dia masih ada jam keempat. Berdiri dulu. Oke, silakan tangannya di apa dulu? Putar-putar aja, putar balik agak relax karena tadi habis olahraga, ada yang habis dari masjid, ada yang habis diputusin tadi barusan ya. Relax, tangannya dipinggang, kepalanya goyang-goyang supaya makin pusing dan makin ngantuk ya. Oke, terima kasih. Tangannya tetap di sini seperti ini. Semoga kita ikhlas belajar hari ini. Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, kemarin kita belajar apa? Itu semester 1, semester 2. Kemarin kita belajar bab pernikahan. Masa lupa baru kemarin? Bab pernikahan ya. Pantes aku lupa karena kenapa pinginnya segera nikah itu. Ya. Coba Bapak ingin nanya, syarat-syarat wajib nikah ada berapa? Ada berapa? Ada 5. 1. Wali. 2. Ijab kabul. 3. Saksi. 4. Kalau pengantin jelas ya, kalau pengantin itu kakak nikah betul. 5. Mahar. Terus yang
Dalam pernikahan, hukum pernikahan itu dasarnya apa? Hukum pernikahan dasarnya apa? Sunnah. Kenapa dikatakan sunnah? Kenapa dikatakan sunnah? Hah? Karena pernikahan itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau misalkan ada orang yang nggak mau nikah, nggak dosa, cuman apa? Kata Rasul, bukan umatku, katanya kata Rasul. Jadi ya harus nikah. Dan kenapa hukumnya sunnah? Karena di saat hari ini nih, siswa kelas IPA ini sunnah hukumnya, balik sudah, ya, ngerti tentang nikah sudah. Can boga teh can boga harta, can laku-laku. Jadi apa? Sunnah. Tapi bisa jadi wajib kalau sudah cukup hartanya, sudah siap menikah, ya. Terus sudah punya calonnya, sudah siap lahir batinnya. Kalau memang sudah punya, jangan nanti nikahlah daripada berbuat zina. Pas waktu semester 1 kita belajar tentang masalah wudu. Salah satunya jinah muson dan jinah ghair muson. Nah, baik, itu hanya flashback saja dan hari ini kita akan mulai dengan pembelajaran bab 8 di semester 2 tentang waris atau fardu. Oke, baik, sekarang kita akan menjelaskan tentang waris. Mawaris atau ilmu fardu. Pengertian ilmu waris. Pengertian ilmu waris nih, jamaah dari kata waris, ilmu yang mempelajari tentang harta warisan, dinamakan dengan ilmu faraid. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan waris. Waris adalah orangnya. Selanjutnya, hukum mempelajari ilmu waris. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, pelajarilah oleh kalian ilmu faraid dan ajarkan hukum waris itu surat An-Nisa ayat 7 sampai dengan ayat 14. Halangan-halangan bagi ahli waris. Nih, ahli waris itu gugur haknya untuk mendapatkan warisan karena sebab-sebab berdua ini. Kita tonton dulu video si tampan yang akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa ba'du. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini Allah masih berikan kesempatan kita, yaitu kesehatan sangat baik. Baik, ini adalah perangkat atau alat pertama untuk digunakan bagaimana cara menghitung waris manual. Salah satunya adalah ini penggaris. Tapi tidak serta-merta memakai penggaris. Boleh Anda semua bisa memotong kertas ataupun karton yang seukuran penggaris seperti ini. Jadi ini bukan jadi patokan untuk sebagai alat untuk mengukur ataupun menentukan hak waris masing-masing. Dan yang kedua, ada bagan ataupun yang disebut dengan piramida faraid atau piramida waris. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana mengetahui tentang isi dari piramida waris ini. Baik, yang pertama kita akan lihat angka-angka dari angka 1 sampai dengan angka 26. Lalu yang kedua, ada kolom nama-nama hak waris, baik dari hak waris perempuan ataupun dari hak waris laki-laki. Dari mulai nomor 26 suami atau duda sampai dengan angka 1 yaitu 2 saudara laki-laki perempuan dan saudara seibu. Lalu kita lanjut ke piramida yang mungkin kalau lihat dari layar mungkin bukan piramida ya pastinya, tapi kayak seperti apa. Nah, untuk isi dari kolom-kolom yang ada di sini adalah jumlah angka setiap hak waris yang nanti akan diketahui dengan proses cara mencari yang baik. Dan selanjutnya adalah ini asal usul masalah atau KPT. Nah, fungsi dari KPT ini untuk apa? Di sini ada angka 1/8, 1/6, 2/3, 1/3, 1/4 dan 1/2. Ini adalah angka yang mutlak dan pasti akan keluar dalam hak waris. Nah, mungkin itu untuk piramida waris ini.
Baik, setelah tadi kita mengenal apa-apa saja alat yang diperlukan, maka sekarang kita akan praktek bagaimana cara mempergunakan alat-alat yang tadi dikatakan. Baik, yang pertama adalah kita tentukan dulu siapa aja yang mendapatkan hak waris. Kita ambil contoh adalah suami dan ibu. Kalau suami dari anak berarti ayah, dan ibu dari anak berarti nenek. Baik, yang pertama adalah kita ambil penggaris yang satu, kita simpan di garis yang paling luar suami atau duda. Silahkan disimpan di paling luar. Dan penggaris yang satu lagi adalah disimpan di ibu di garis yang paling luar. Maka akan terbentuk seperti ini. Dan di situ akan terlihat angka ataupun jumlah hak waris dari ibu dan suami. Yaitu suami mendapatkan 1/2 dan ibu mendapatkan 1/3. Maka nanti kita akan bisa menghitung berapakah asal masalahnya. Baik, setelah tadi kita menjelaskan bagaimana cara menggunakan bagan piramida atau piramida faraid, maka tadi kita sudah contohkan tentang contoh soal, yaitu suami meninggalkan hak waris, yaitu ada istri, ada ibu, dan bapak. Berarti keluarga ini tidak punya anak laki-laki atau anak perempuan. Jadi sudah dijelaskan di awal bahwa istri mendapatkan 1/4, ibu mendapatkan 1/3, dan bapak mendapatkan 1/4. Ini adalah penghitungan yang sangat simpel, tidak ribet, dan memang manual. Walaupun sudah banyak sekarang yang sudah memakai aplikasi. Tapi kenapa saya lebih suka dengan ini? Karena ini lebih cepat dan memang ini harus kita kembangkan lebih betul. Baik, nah tadi istri kebagi 1/4, maka tadi asal masalahnya sudah jelas terlihat. Asal masalahnya adalah 12. Asal masalah itu adalah angka pembagi dari angka hak waris masing-masing. Yang pertama adalah istri 1/4 dikali 12 sama dengan 3/12. 3/12 dari mana? 12 dibagi 4 dikali 1. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3/12. Yang kedua, ibu mendapatkan 1/3 dikali 12 sama dengan 4/12. 4/12 dari mana? 12 dibagi 3 dikali 1 sama dengan 4/12. Lalu setelah mendapatkan ini dikali harta yang ditinggalkan. Harta yang ditinggalkannya adalah 60 juta rupiah. 60 juta disimpan di sini. Maka 60 dibagi 12 dikali 3 sama dengan 15. 15 juta. 15 juta. Dan ini 60 dibagi 12 dibagi 4 sama dengan 20 juta. Maka kita jumlahkan 15 tambah 20 sama dengan 35 juta. Sedangkan harta yang ditinggalkan adalah 60 juta. Maka kita akan mendapatkan bapak asobah. Berarti kita tinggal bagi 60 dikurangi 35 sama dengan 25. Maka 25 juta adalah warisan untuk bapak, karena bapak mendapatkan asobah. Asobah itu apa? Asobah itu adalah sisa. Jadi yang mendapatkan asobah itu nunggu dari setelah dibagi yang sudah mendapatkan hak waris. Kenapa istri mendapatkan paling kecil 20, mendapatkan 15? Karena istri sudah dianggap orang lain setelah suami meninggal, apalagi tidak punya anak. Dan ibu sama bapak jelas ini adalah garis keturunan yang sangat kuat dari si yang meninggal, yaitu suami. Suami itu adalah anak dari si ibu ini, anak dari si bapak. Oke, baik anak-anak semua, ini adalah paham dan piramida waris yang nanti akan dipakai buat praktek, dan soal-soalnya sudah ada di sini. Nanti soalnya ada 7, silakan pilih yang paling mudah. Ya, nanti dibagi soalnya ada soalnya 7, nanti bisa dipilih yang paling mudah dan didiskusikan bersama. Jelas ya? Jelas. Oke, silakan selamat dikerjakan. Diberikan waktu kurang lebih 10 menit maksimal 15 menit ya. Oke, terima kasih. Silakan selamat mengerjakan.
Action. Juga dibagi 6. Silakan, ada yang ditanyakan? Mudah ya. Awas nyimpen penggarisnya di luar, jangan di dalam garis yang piramidanya. Harus di luar. Nanti ngambil soalnya jangan sama ya. Action. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah, silakan perwakilan dari tiap kelompok untuk maju ke depan. Oke, baik untuk semuanya kita dengarkan penjelasan dari nanti saya. Oke, kita dengarkan penjelasan dari Nafisa. 1/8, 1/6, dan 1/6 itu didapat dari mana? Ya, disimak baik-baik. Silakan. Jadi 1/8 istri itu didapat dari perhitungan istri dengan anak laki-laki. 1/6 didapat dari perhitungan bapak dengan anak laki-laki. 1/6 didapat dari perhitungan ibu dan anak laki-laki. Jadi semuanya itu patokannya dari anak laki-laki. Nanti langsung aja dihitung dengan dari soal nanti didapatkan digunakan dengan nilai warisannya. Itu 24 itu dari mana? Itu 24 itu angka apa sebutnya? 24 itu disebut dengan angka apa? Disebut dengan angka asal? Kalau dalam bahasa matematika disebut apa? Pembagi. Ya. Ini jawabannya betul atau salah? Betul. Oke, silakan kembali Nafisa. Terima kasih. Kasih tepuk tangan, Pak. Oke, dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 sudah selesai dan sudah mempresentasikan, dan ini adalah kelompok terakhir, kelompoknya Nafisa, kelompok 2. Dan ini jawabannya benar. Maka kalau misalkan ada anak laki-laki, maka semua patokannya itu ada anak laki-laki. Kenapa dia anak laki-laki? Karena laki-laki itu adalah hak waris yang paling kuat dalam susunan keluarga. Ya, hak yang paling kuat dalam susunan keluarga. Tapi kalau misalkan ada anak perempuan, contoh misalkan ada laki-laki dan anak perempuan, maka semuanya juga sama, patokannya ada di anak laki. Maka ini adalah jawabannya betul. Paham semua cara penghitungannya? Bisa dipraktekkan di rumah? Iya. Kalau bisa dipraktekkan, tugasnya adalah silakan membuat kasus pembagian waris keluarganya masing-masing. Minggu depan dikumpulkan. Oke, baik. Karena tadi sudah paham, sebelum Bapak tutup, ada yang ditanyakan tentang masalah waris? Cukup? Tugas Bapak yang tadi sampaikan tolong dikerjakan. Minggu depan dikumpulkan dan diperiksa. Terus sebelum Bapak tutup, alangkah baiknya kita membaca lafaz hamdalah bersama-sama.